Oke, ini udah bulan Desember. Tema bulan Desember adalah The End is the New Beginning. The End is the New Beginning. Jangan terlalu senang ketika kita sudah menyelesaikan satu hal. Karena ketika kita sudah menyelesaikan satu hal, biasanya itu adalah tanda kalau kita sedang memasuki hal yang baru. Dan itu adalah awal. Jadi akhir dari sesuatu adalah awal untuk hal yang lain. Kalian selesai di SD, ambil ijazah nih. Emang udah selesai, nggak perlu sekolah lagi. Masukkan awal yang baru ke SMP. SMP selesai SMP-nya. SMA-nya baru mulai. SMA selesai, tergantung kalian kuliah atau kerja, atau kuliah ambil kerja. Dan itu kan awal semua. Setelah menyelesaikan yang sebelumnya. Nah itu namanya proses. Kalian yang ulang tahun, ketika ulang tahun, kalian kan menyelesaikan usia kalian yang sebelumnya. Mei menyelesaikan usianya yang 19, 18. Maksud saya itu mau tahu nyimak apa enggak gitu. Tapi kan abis itu kamu adalah awal yang baru di usia 19. Seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan sesuatu, sebenarnya kita sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang baru. Tapi jangan takut gitu. Karena kita udah dipersiapkan di sebelumnya. Kalau kalian orang yang suka nge-gym, Liv itu nggak bisa ngangkat barbel lebih dari yang 7 kilo apa 8 kilo, I think gue lupa. Nggak bisa. Karena limitnya nggak segitu. Tapi kalau dia latihan terus, yang 6 kilo, 3 bulan aja 6 kilo gitu kan. Buat dia 6 kilo biasa. Kelar 6 kilo. Besoknya pas dia udah biasa 6 kilo, dia latihan lagi 6 kilo. Nggak ada guna latihan itu. Nggak berefek apa-apa buat otot. Dia harus naikin ke 8 kilo, nanti ke 10 kilo, ke 15 kilo. Tiba-tiba gede. Mau gendong anak, nggak nyampe kena otot. Sini kena otot. Ototnya terlalu gede. Gitu. Aduh, lawakannya stand up comedian banget ya. Seperti itu gitu. Kita ketika menyelesaikan sesuatu yang lama, kita sedang memasuki hal yang baru. Tapi dalam kondisi kita yang sudah berubah, kita udah yang lebih kuat, kita yang lebih matang, kita yang lebih ngerti terhadap sesuatu. Kalian nggak mungkin sekolah itu dinaikin kelasnya kalau kalian masih nggak paham kali kalian itu apa. Nggak mungkin dong. Wah, nilainya jelek semua, gimana mau naik kelas? Ulang lagi, nanti daripada dinaikin lebih parah lagi, lu nggak ngerti apa-apa. Nah seperti itu. Nah kita bisa lihat bagaimana Tuhan dalam proses penciptaan dunia ini, berapa hari? 6 apa 7? Ya, yakin? Nggak bisa dijebak. Oke. Kita melihat proses Tuhan dalam kita melihat proses penciptaan dunia ini yang dilakukan oleh Tuhan. Setiap kali Tuhan mengakhiri proses demi proses, hari demi hari penciptaannya, dan memulai dengan hari yang baru dalam penciptaan yang baru, yang hari pertama, habis itu hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat gitu ya. Kita kalau kalian baca nih, yang kisah dari penciptaan dunia ini, kita bisa lihat Tuhan itu punya sebuah standar atau sebuah takaran kapan sih Tuhan mengakhiri sebuah proses. Dalam hal ini saya lagi ngomongin mengakhiri hari pertama dari proses penciptaan dunia. Tuhan punya standar. Kapan Tuhan menyelesaikan proses hari pertama itu? Ketika Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Berarti kalau sedang tidak baik, nggak selesai. Nggak bakal maju ke level selanjutnya. Nggak bakal naik ke level selanjutnya. Lalu ketika selesai hari ke-6, berarti kan udah rangkaian proses penciptaan dunia kan? Maksudnya gini, rangkaian proses dalam penciptaan dunia ini membutuhkan 6 hari menurut takaran yang ditulis di Alkitab ya. Kita tahu 6 harinya itu kan hanya bahasa puitis, kan nggak begitu. Nggak beneran 6 hari yang 24 jam gitu, enggak kan. Tapi bahasanya aja pakai hari. Nah, ketika penciptaan dunia ini membutuhkan 6 hari penciptaan supaya sempurna. Nah, ketika hari ke-6 itu selesai, Tuhan bilang apa? Dan Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kok Tuhan ngomong kayak gitu? Karena dari hari pertama sampai hari ke-6 semuanya baik. Ya walaupun hari kedua Tuhan nggak bilang baik ya, tiba-tiba hari ketiga aja. Ya itu ada alasannya, tapi bukan itu poinnya.
Tapi ketika Tuhan selesai menciptakan 6 hari penciptaan dunia, Tuhan, wah ini baik. Tuhan bilang, oke, gue mau selesai. Gue gak mau lagi ciptain dunia ini lagi. Maksudnya dunia ini udah perfect. Udah gak ada yang perlu lagi dipoles lagi. Gak ada yang perlu lagi di-upgrade. Gak ada yang perlu. Makanya Tuhan melihat semua yang dia ciptakan itu sungguh amat baik. Artinya, ini udah bener-bener bagus. Ini udah bener-bener baik. Tuhan gak yang hari ketiga Tuhan ciptakan benda-benda langit. Wah, mataharinya kedekatan sama bumi. Ya udah gak apa-apa lah, gosong dikit bumi gak apa-apa lah. Gak gitu ya. Tuhan menciptakan itu perfect gitu loh. Jaraknya, ukurannya, kekuatan panasnya di matahari, baru matahari loh. Belum Ramayana, Sogo, Hero gitu kan ya. Belum itu gitu. Nah, belum bulan maksudnya. Tahu akibatnya kalau bulan terlalu dekat sama bumi? Hah? Terbang. Daya tarik gravitasinya. Makanya kenapa kalau bulan lagi bulan purnama, air laut jadi pasang kan? Karena ketarik sama gravitasi bulan. Jadi kalau mau nelayan tuh kalau nyari ikan nggak pernah mau di ini apa? Ketika bulan purnama. Pertama karena air lautnya naik, kedua ada orang ganteng jadi serigala, gitu kan? Kan bulan purnama tuh, bulan purnama jadi serigala, kayak gitu. Kalau ada yang percaya gimana ya? Nah, kita bisa melihat ketika Tuhan mengerjakan sesuai dengan standarnya Tuhan, kalau semua hasil dari tiap proses yang Tuhan lakukan, semuanya itu harus baik. Nggak pernah ditulis terbaik, nggak. Baik. Kalian bisa sampai level baik aja, bagus. Nggak usah kejauhan ngomong terbaik-terbaik. Kalau yang baik aja nggak bisa kita kasih. Dan ketika dalam sebuah rangkaian proses itu berjalan dengan baik, Tuhan baru menilai semua prosesnya sungguh amat baik. Nah, sekarang gini, proses apa sih yang kita pernah lakukan dalam hidup kita? Kita pernah diproses dalam hal apa nih? Gua tuh diproses banget dalam hal cara gua ngomong, cara gua bercanda. Gua pernah cerita berapa kali, gua kalau bercanda parah beneran, bisa keplak-keplakan pala. Yang gue geplak orangnya umurnya 30 tahun lebih tua dari gue. Pernah. Sampai satu hari gue ditegur. Gue lakukan itu bukannya karena so akrab, enggak. Gue emang nggak tahu kalau itu salah. Kebayang nggak? Gue geplak kepala orang, gue nggak tahu kalau itu salah. Segitu polosnya saya di masa lalu itu seperti itu. Nah, gue diproses banyak hal. Dari ngerespon juga. Dulu kalau gue ketemu orang nyebelin di gereja, gue keluar di gereja, gue pindah cari gereja lain. Gue cari gereja yang benar. Menurut gue. Sampai akhirnya, gue tahu kemanapun gue pindah, orang-orang nyebelin kayak gini selalu ada. Akhirnya diproses lagi. Gue proses terus, gue jalanin proses terus. Livi yang udah kenal gue, ini kita nikah aja udah tahun ke-10, belum terhitung pacarannya berapa tahun. Dia aja masih belum tahu gue dulunya banget itu gue kayak apa, gue nggak tahu. Sama, gue juga kalau tanya dia dulu banget sebelum gue kenal dia juga, gue juga nggak tahu gitu. Tapi ada proses-proses yang akhirnya membawa gue kenapa bisa sampai hari ini, kenapa bisa sampai sekarang kayak gini nih bentukannya. Dulu parah, sangat parah dulu. Nah sekarang kalian coba pikirin, kalian pernah diproses nggak? Karakter kalian, ya tadilah cara ngomong, cara berpikir, cara kalian berlaku sopan sama yang lebih tua, orang tua kalian mungkin, kakak kalian kali, siapa gitu. Nah ketika kalian diproses kayak gitu, coba kalian pikir-pikir lagi. Kalian menyelesaikan itu atau kabur? Atau nggak mau diproses? Karena kalau kabur dan nggak mau diproses, itu kan berarti hasilnya nggak baik. Artinya kalau hasilnya nggak baik, kalian akan muter di situ terus tuh. Sampai kapanpun, nggak akan pernah naik level. Kenapa? Ya Tuhan belum bisa percayain. Kalau kita suka ngerasa cobaan hidup kita ini kayaknya tanpa akhir gitu. Kok gue diginiin melulu sih dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mungkin berpikir seperti itu, bisa jadi itu bukan karena kita sedang dicobai terus-menerus. Melainkan kita nggak pernah menyelesaikan proses yang itu. Sehingga kelihatannya hidup kita ini penuh dengan problem yang sama.
Siapa yang sini kalau malam-malam kebangun jam 1 pagi, kebangun ke WC, mesti nyalain semua lampu rumah mesti nyalain. Takut soalnya ke WC kan. Pernah? Gua waktu kecil kayak gitu tuh. Karena dari kamar ke WC lumayan jaraknya lumayan. Jadi pas keluar ruang tamu kan, gelap banget, nyalain semua lampu. Bodohnya saya ketika keluar dari WC, gue matiin semua lampu. Lampu yang paling pertama di sana gue lupa matiin. Jadi gue mesti ke sana, baru terus pencet, kabur langsung gitu. Pernah gue kayak gitu, ngalamin kayak gitu gue pernah gitu. Dulu gitu. Nah kalau kalian gimana? Pernah nggak kalian diproses, tapi nggak selesai? Atau kalian diproses, tapi selesai? Pernah ngalamin nggak? Nah itu yang namanya metanoia. Perubahan pola pikir. Yang dulunya kita mungkin kalau ditegur, misalkan, kalau orang lagi ngomong dengerin. Terus tiba-tiba hari ini ketika orang ngomong, kalian dengerin. Nah itu kan ada perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir inilah yang disebut dengan metanoia. Dari metanoia ini keluar kata metamorfosis. Perubahan yang berbeda sama sekali. Nah itu metanoia. Nah jangan pernah mau stuck di sebuah proses. Karena hal itu kalau kita sampai stuck di sebuah proses, itu akan membuat kita jalan di tempat. Artinya nggak akan ada kemajuan dalam hidup kita. Kitanya mungkin tambah tua. Tapi kualitas hidup kita stuck di usia balita. Ditegur dikit, ngambek, marah. Dimarahin dikit, udah keluar dari gereja, nggak mau, apa tuh gitu. Bangun kesiangan dikit, bablasin sekalian sampai malam. Akhirnya nggak ada yang berubah dari dulu gitu. Akhirnya kita dikasih Tuhan kepercayaan, proses dalam hidup, misalkan ada 5 proses. Semuanya jalan kecuali 1, tetap percuma, nggak akan bisa naik level juga. Tidak akan dinilai baik hasilnya sama Tuhan. Kalian kebayang nggak hukum Taurat? Hukum Taurat itu kan ada 10 nih, perjanjian lama. Orang Yahudi tuh saking pinternya, dia pecah hukum Taurat dari 10 jadi 613 hukum. Gokil nggak? Tuhan cuma kasih 10. Pemimpin agama kasih 613. Makanya Yesus datang, Yesus ringkas yang 10 jadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu yang terpenting. Nah kalau kita di perjanjian lama nih, ada orang yang mampu melakukan 9 hukum Taurat tanpa cacat, sempurna. Tapi cuma 1 dia nggak jalanin, dia nggak layak. Nah kebayang kalau Yesus nggak datang, nggak ada yang bisa masuk surga. Nggak ada yang bisa diterima Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita bisa masuk dalam perkenanan Tuhan karena iman. Bukan karena kita jago ngomongin hukum Taurat, kita jago pelayanan di mimbar, kita jago ngomong nih kayak gini sekarang nih. Gue disuruh khotbah tanpa persiapan juga gue mampu kok. Tapi apakah itu karena gue jago? Enggak. Karena gue diproses. Dulu gue sering banget tiba-tiba yang tugas nggak datang. Dia mau nggak mau kan jadi kelatih gue untuk berpikir cepat gitu. Dan apa yang gue bagiin adalah ya apa yang gue hidupi. Jadi nggak susah buat gue untuk sharing firman. Karena gue menghidupi ini semua. Gitu. Palingan gue lupa aja ayatnya ada di mana ya. Tapi kan ada aplikasi tinggal gue tahu keywordnya tapi exactly gitu pasal dan ayatnya di mana gue mungkin lupa. Tapi nggak dosa dong kayak gitu. Nggak yang tiba-tiba gue hafal persis nama kitabnya, pasalnya, ayatnya sampai halaman berapa gue hafal. Nggak gitulah. Tuhan nggak pernah nuntut sampai segitunya, enggak gitu. Tuhan bilang nuntutnya apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita harus bisa mengurangi protes ketika sedang menjalani proses. Supaya hidup kita ada progres. Nah, cakep kan? Kita harus bisa mengurangi yang namanya protes ketika kita sedang menjalani proses. Supaya hidup kita ada progres. Jadikan quotes ya nanti. Kenapa sih yang namanya proses harus dihadapin dan diselesaikan? Kenapa? Supaya kita bisa lanjut ke level kehidupan yang berikutnya.
Seperti kata firman Tuhan bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Kita punya rencana, oke nggak apa-apa. Kita punya strategi, oke nggak apa-apa. Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bilang, enggak, ini bukan yang gue mau yang ini. Ya kita harus taat tuh, walaupun kayak sakit ya. Gue udah rencanain ini kok, gini gimana sih? Tapi kalau emang itu yang Tuhan yang mau, ya kita harus siap. Kita mau gimana? Lalu firman Tuhan yang lain juga bilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Tuhan bukannya asal nebak tentang rencana hidup kita gitu, enggak. Tuhan tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang ada dalam rencananya Tuhan nih. Kalau mau tahu sehebat apa Tuhan kita belum direncanakan. Tuhan tahu akan lahir nih yang namanya Jennifer suatu hari nanti. Akan lahir yang namanya si Brian, Lai suatu hari nanti. Tuhan tahu semua. Dan Tuhan udah bikin semua rancangannya. Bahkan bahasanya dengan bahasa tenunan. Dirajut satu-satu. Bahasanya seperti itu. Nah firman Tuhan bilang gitu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita suka bilang, kita melakukan semua hal ini untuk Tuhan, kita kerjain ini semua untuk Tuhan, tapi isinya kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak punya sukacita, ribut nggak jelas. Harus dipertanyakan, apakah benar lu melakukan ini untuk Tuhan? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apa sih rancangan kecelakaan? Lo berani kayak gitu, gue balas sih pokoknya. Wah, rancangan kecelakaan, lo sedang merancangkan sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Tuhan gak pernah merancangkan itu terhadap hidup kita. Bahkan Yesus dijahatin, disalib masih bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Mampu gak kita kayak gitu? Dia jahatin orang nih, lo gak salah. Lo gak salah sama sekali, sangat jelas. Lo gak salah, tapi lo disalahin. Masih berani bilang gak lu bilang, oke, sorry gue yang salah, gue minta maaf ya. Berani gak lu ngomong kayak gitu? Ya harus bisa. Sekarang ini lu gak bisa, suatu hari nanti karakter seperti ini akan dibutuhkan. Satu hari nanti. Mendingan kita mendingan kita berani minta maaf tapi kita gak salah, daripada kita gak minta maaf padahal kita salah. Atau gak taunya kita salah. Makanya dalam doa Bapa kami dibilang apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bentar, salah gua apa? Ya udah ampuni kami. Siapa yang satu hari nggak pernah bikin dosa? Siapa yang di sini yang pernah satu hari aja nggak bikin dosa? Nggak ada. Cuma gua pernah satu hari nggak bikin dosa. Serius. Karena gua nggak kemana-mana, di rumah aja gua. Mau bikin dosa apa gua di rumah doang gua. Gue gak malas-malasan, gue kerja memang di rumah. Bikin musik gue di rumah. Nah, sekarang gini, kenapa gak ada yang berani ngaku pernah satu hari gak bikin dosa? Bukan. Karena banyak hamba Tuhan di gereja suka naruh standar itu. Siapa di sini gak pernah bikin dosa? Satu hari aja gak pernah bikin. Pernah, bener kan? Pernah dengar gak pendeta kayak gitu khotbahnya? Akhirnya ke bawah kan? Ke stigma kan? Bisa kok satu hari lu gak bikin dosa. Emang aturannya siapa sih? Manusia tiap hari pasti bikin dosa. Siapa sih yang bikin aturan? Emang Alkitab tulis kayak gitu? Lo imam-imam yang di bait Allah, setiap hari di bait Allah. Hidupnya mau bikin dosa apa? Lihat kanan ada pedupaan, lihat kiri roti sajian, depan mesbah ukupan, belakang ruang maha kudus. Mau ngapain mereka? Bisa dong, tiap hari nggak bikin dosa, karena kan mereka tiap hari rutin tuh, sembahyang, menyiapkan upacara, menyiapkan ibadah. Kenapa harus takut ngaku pernah satu hari nggak bikin dosa? Bukan karena sombong ya, tapi kan sadar gitu, sadar. Nah, jawabannya si Bel tadi benar. Ada yang ngomong kayak gitu, karena dosa malas-malasan di rumah aja, lu nggak ngapa-ngapain apa? Loh, gua kerjaan gua di rumah, Ben.
Kalau lu seorang content creator, lu mau ngapain? Di rumah dong kerjanya. Iya kan? Masa dibilang malas? Dapat cuan juga kok. Udah cuannya dapat dari spare part, dari import lagi. Udah dapat cuan, nggak datang ibadah lagi hari ini. Aduh, direkam lagi, dia denger dong. Dia denger dong. Aduh, salah satu karunia saya emang karunia menyindir. Nggak ada karunia menyindir ya. Ya, nggak ada. Nah, rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita itu seperti ibarat baju. Seperti ibarat baju yang dibuat dengan ditenun. Kalian pernah lihat orang yang ngerajut? Kalian kalau ingat Cidani sama Kopalus, itu Cidani itu suka ngerajut tuh. Beberapa bajunya Leon, dia yang rajut, bikin jadi. Gitu. Nah, ibarat hidup kita itu ibarat baju yang ditenun atau dirajut. Tahu konsepnya gimana? Dibikin dulu bagian lehernya. Dari leher turun ke pundak. Pundak lengan. Lengan baru bagian dada, bagian perut, bagian pinggang. Terus ditutup. Seperti itu cara bikinnya. Nah, kalau bagian leher belum jadi, bosan gua bagian leher, langsung bagian pinggang rusak semua. Rusak kalau nggak sesuai dengan aturan yang ada. Bisa berantakan gitu juga. Begitu juga dalam tenunan hidup kita. Kita ini kan ditenun Tuhan. Kali kalau baca Mazmur, kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang engkau buat. Bahkan hidupku direkam di bagian terdalam. Dan engkau melihat hari-hariku bahkan sebelum dunia dijadikan. Engkau menenun aku, dibilang gitu. Engkau menenun. Maksudnya bukan manusia ditenun sama Tuhan, bukan. Tuhan benar-benar bikin itu detail banget. Dari ujung kepala sampai kaki. Tuhan bikin detail banget semuanya. Nah, kalau kita mau loncat ke level berikutnya tanpa mau menyelesaikan tahap awal, hidup kita berantakan. Kita baru sampai leher, baru start bagian awal, tiba-tiba mau langsung ke ending. Kalian pernah lihat baju cuma ada leher dan pinggang? Bisa sih, tapi aneh. Aneh banget gitu loh. Itu yang namanya proses. Kalau kita mau menjalani proses, tapi kita cuma ambil, gue mau yang ini ya. Yang ini nggak mau. Yang ini, oke lah. Yang ini, ntar gue pikir-pikir dulu. Nggak bisa. Akhirnya hidup kita nggak pernah sempurna. Hidup kita akhirnya nggak pernah dilihat baik sama Tuhan. Artinya kalau kita nggak pernah dilihat baik sama Tuhan, Tuhan juga nggak bisa mempercayakan kita pada level yang berikutnya. Stop. Dalam hal ini gue nggak ngomong tentang apakah kalian akan punya banyak uang atau punya banyak fans atau enggak. Nggak ada yang bisa ngalahin mahalnya harga sebuah damai sejahtera. Nggak ada. Lu duit lu boleh banyak, rumah lu gede, harta melimpah, orang memanggilku, bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Lu boleh punya itu semua, tapi tiap hari kalau hidup lu khawatir melulu. Khawatir kalau ini dirampok gimana, khawatir kalau di jalan ketemu penjahat gimana, khawatir kalau naik pesawat terus pesawatnya berhenti ada razia jatuh gimana. Lu khawatir semuanya. Buat apa harta lu itu? Buat apa itu semua? Ada yang bilang gini, mendingan gua nangis di Ferrari daripada nangis di bajai. Ntar dulu. Lu nangis di Ferrari karena Ferrarinya lu mampu beli tapi nggak mampu lunasin kan? Ini kenapa orang nangis di Ferrari coba? Kurang kerjaan amat. Makanya proses hidup kita harus diselesaikan satu persatu supaya kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Syaratnya apa? Jangan protes. Karena proses memang sudah jadi bagian hidup kita. Kalian pikir saya berdua punya anak cuma dapat senangnya doang? Nggak diproses? Proses, Bu. Proses. Dari punya anak berapa kali kita ribut. Ini pakai baju silang mesti satu-satu yang. Satu-satu, ntar dulu kaki kecengklak gimana? Gue baru kali ini punya anak. Satu-satu tiba-tiba celana di badan, baju di kaki kan repot gitu kan. Ngomong gampang nih, tapi kan ini masalahnya gue. Kalau dia mungkin bisa satu-satu, gue kan ya semua tahu kalau saya kan orang yang lemah lembut ya. Megangnya gue begini gitu. Kalau lu lihat suster,
Gitu. Kayak nggak punya perasaan, tau nggak sih? Kalau kan masa kan gue bapaknya gitu kan. Aduh ntar kalau keseleo gimana anaknya? Walaupun gue chiropractor, tapi kan nggak mungkin anak, oh keseleo, bentar ya, krak gitu. Kan nggak gitu loh. Nggak gitu caranya. Tapi itu proses. Kita tuh stres ketika punya anak, kita stres, tapi kita cuma izinkan stres itu 3 hari. 3 hari. Kenapa? Selama 3 hari, Leon bisa kebangun, kita ngomongin malamnya doang nih, dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Itu bisa kebangun 5-6 kali, nangis. Kalau bukan karena pampersnya penuh, dia lapar atau enggak dia capek, tiduran melulu, mau digendong. Loh serius, itu fakta. Karena gini, taunya dari mana? Waktu dia nangis, dikasih susu nggak mau. Periksa pampers kering. Dibedong, ngasih nangis. Pas diangkat, diem. Enggak, itu logik. Lu sekarang nih, walaupun lu kaum rebahan, lu mau 24 jam rebahan gitu. Lu pikir nggak capek? Capek loh. Kan gravitasi kan, badan kita tekan terus. Apalagi orok gitu maksudnya. Badannya lebih ringkih. 3 hari. Per hari ini anak kalau malam paling banyak bangun 3 kali, tapi rata-rata 2 kali sekarang. Hidup kita lebih adem gitu. Ya sudah, maksudnya ribut-ribut kayak gitu ya. Ya udah, jangan fokus di ributnya kan. Fokus di solusinya. Nah, itu proses. Nah, abis ini kita bakal lewatin lagi proses-proses yang lain yang kita nggak tahu. Contohnya tadi pagi, si Livi sibuk cuci botol segala macam. Ini anak nangis, waktu gue gendong, prot. Wah, tapi di pampers, maksudnya gituan udah biasa, gue gendong terus prot gitu kan. Oke, pengalaman gue ini baru intro, diemin aja dulu. Ntar ada verse, ada chorus, ada interlude, ada variasi gitu ya pokoknya. Bener, prot, verse-nya udah nih, tinggal chorus. Tunggu kok lama. Oh ini lagu Bapak terima kasih kali kan pendek kayak gitu tuh kan. Selesai, ya udahlah ganti ya. Waduh, walaupun cuma 2 kali banyak ya udah gua ini si Livi masih nyuci kan. Aduh bentar kaki gua angkat nih, masih gua lap-lapin itu bekas-bekas itunya lah ya, gua lap-lapin. Bengong dikit, jari gua kok anget. Muncul lagi ternyata. Maaf. Gimana mau bunyi orang jalur keluarnya itu sedang terbuka lebar kan lagi gua angkat kakinya. Iya. Gitu. Kalau itu enggak. Itu enggak. Lagi bersin dong, gua langsung buru-buru karena itu sampai jatuh ke perlat. Jadi ambil tisu, ambil kapas basah. Udah tuh kan. Kok anget lagi? Oke, air mancur kali ini. Iya, Tuhan. Ini endingnya ya berarti. Langsung si Livi baru datang. Tolong deh. Bukan nyerah kayak gimana ya? Laki, masanya laki. Ini laki, egonya tinggi gitu kan. Laki. Dan gue kan orang basically gue orangnya jijian. Iya, enggak, kamu masih kecil. Kamu enggak apa-apa udah. Dan itu proses. Itu proses. Livi tahu gue tuh jijian. Livi tahu gue nggak bisa cium susu. Tapi gue bikin susu Leon terus. Anehnya kenapa hidung gue jadi kayak nggak bisa cium susu selama bikin. Jadi makanya kenapa gue nggak mual. Proses. Gue lebih mikirin anak gue harus makan. Anak gue harus sehat. Anak gue belum bisa beresin diri sendiri. Istri gue lagi sibuk. Terus gue mau tambah pertengkaran dengan cara gue nggak mau bantuin istri gue beresin keribetan anak gue. Enggak dong, nggak bisa gitu dong. Nah itu proses. Bahkan hari ini gue masih lakukan proses itu. Proses nggak pernah kelar. Nggak pernah kelar proses kayak gitu. Selesai proses level 1 akan lanjut ke proses level 2. Lanjut lagi ke level 3 dan seterusnya kayak gitu. Intinya setiap proses yang terselesaikan akan membawa kita kepada proses baru yang lebih sulit. Tapi lebih bermakna. Bedanya adalah ketika kita dibawa dalam satu kondisi yang lebih sulit dan lebih bermakna, kondisi hidup kita udah lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau yang dulu dikatain misalnya, cupu lu, wah langsung ngamuk semua. Sekarang bilang, cupu lu, makasih gitu. Lain responnya gitu.
Jadi yang capek kan yang ngomongin kita kan. Ada perubahan hidup dalam respon. Nah, itu juga salah satu bentuk hasil dari proses. Nah, itulah gunanya menyelesaikan proses. Membuat hidup kita makin kuat dalam menghadapi proses kehidupan. Itu sebabnya kenapa proses itu penting. Mau kalian bisa nikmati atau nggak bisa nikmati proses, proses itu harus dilakukan dan harus diselesaikan. Nggak bisa tuh, proses yang nggak enak, udah nikmatin aja. Mana bisa? Gue baru ditipu ratusan juta. Lu suruh gue nikmatin proses itu. Istri gue kabur sama orang lain, lu suruh gue nikmatin proses itu. Misalnya kayak gitu, itu kan proses yang nggak bisa kita nikmatin. Tapi harus kita jalanin kan, harus kita selesain gitu. Cuma sebelum kita menuju ke tahap yang lebih jauh, kita harus selesaikan proses kehidupan kita satu persatu, sesuai dengan kapasitas kalian sekarang ini. Kalian makanya banyak yang bilang, kalian tuh umur segini tuh masih panjang gitu. Maksudnya panjang tuh gini, bukan berarti nggak ngomongin tentang kalian masih akan hidup abadi, hidupnya lebih lama daripada, bukan soal itu, enggak. Di usia kayak gini, kalian potensi apa sih yang kalian udah tahu, udah kegali? Potensi kalian apa sih? Yang udah kegali gitu, yang dulu nggak ada nih lu kayak gini, tapi sekarang kok jadi punya kemampuan ini. Maksudnya kalian tahu apa sih potensi kalian yang udah ada gitu ya, kegali dari kalian selesai sekolah sampai sekarang. Kalau kalian nggak tahu, berarti masih ada potensi yang justru belum pernah kalian gali sebelumnya. Dan potensi itu baru keluar ketika kalian mau menyelesaikan proses. Seni berbicara juga kemampuan kan? Ketika kalian menghadapi orang yang ngefitnah kalian gimana nanti? Ketika kalian menghadapi bos yang nggak adil, gimana kalian cara menghadapinya? Kalau kabur, suatu hari nanti kalian ketemu orang yang sama, kalian juga akan kabur lagi, nggak pernah selesai. We have to end the process to go to the next process. Because the end is the new beginning. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.